Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khassana bi khairi kitabin unzilu akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'matan bi a'zami dinin syara' al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan wa ashhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh addal amana wa ballagha risala wa nasaha lil umma wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Subul Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat hidayat, juga nikmat taufik, sehingga sampai siang ini kita masih menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Betul, di sini ada pilihan yang Allah ajukan ke kita. Tapi pada hakikatnya, kalau siang ini kita masih bisa duduk, semangat, penuh tanggung jawab melaksanakan satu dari kewajiban kita, salat Jumat, itu karena memang keinginan Allah. Itu karena memang kehendak Allah. Karena kita sama-sama punya keyakinan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki itu terjadi. Jadi sekuat apapun keinginan kita, sekuat apapun pilihan kita, tetap yang akan menentukan adalah ketentuan kehendak Allah. Berarti sampai siang ini kita bisa duduk, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa berzikir, kita bisa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa besar di hati kita tanggung jawab bahwa saya seorang muslim mukmin harus melaksanakan salat Jumat. Rasa itu semuanya Allah yang memberikan. Berarti luar biasa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai siang ini. Belum lagi nikmat yang lain. Maka maha benar Allah, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kita coba hitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa terhitung. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita seperti ini. Istiqomahkan dalam agama, dalam sebuah keyakinan, dalam hidayat dan taufik. Sampai pada akhirnya
waktunya kita kembali, dan ini pasti Allah wafatkan kita semua husnul khatimah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, sampaikanlah salawat kami kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga-keluarganya yang mulia, ibu-ibu kita, istri-istri Nabi kita yang mulia, seluruh keturunannya, dan sahabat-sahabatnya sampai hari kiamat. Para orang tua, bapak-bapak, abang-abang, salat Jumat Masjid Subul Salam yang saya hormati, saya cintai. Agama kita, Islam kita, yang telah Allah sempurnakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi ta'ala jalla jalalu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Telah sempurna. Jadi sudah tidak ada tambahan lagi. Sudah tidak diperlukan nabi lagi. Wala nabiyya min ba'di, enggak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri risalah yang telah Allah sempurnakan kepada Rasulullah, ciri Islam yang Allah sempurnakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri syariat yang amat mulia yang Allah sempurnakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cirinya adalah rahmah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya sebagai Nabiur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini sama-sama kita paham. Jadi tidak ada satu ajarannya di dalam Al-Quran, dalam kitabullah, tidak ada satu ajarannya yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW yang tidak terkandung rahmah, terkandung kasih sayang. Tidak ada, semuanya rahmah. Nah, namun rahmah, penafsiran rahmah di sini, penafsiran damai di sini, juga kita kembalikan penafsirannya kepada apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad. Wala nufassiru bi afkarina wa uqulina. Kita nggak boleh menafsirkan dengan kepala kita, dengan pikiran kita. Karena yang berhak memberikan tafsir, keterangan, penjelasan terhadap kitab-kitab Al-Quran, terhadap kitab Allah Al-Quranul Karim, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain tidak. Jangan sampai damai atau rahmah ini disalahartikan. Saat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan dalam kitab sahih, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang memiliki kedamaian, yang memiliki kasih sayang, Allah akan sayang. Ar-Rahman yarhamuhum, yang Maha Pengasih akan sayang kepada orang tersebut. Maka perintah Allah sebagai penguat bahwa memang syariat ini Allah turunkan rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayangnya Allah kepada alam ini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi seluruh yang ada di muka bumi ini. Sayangi seluruh yang ada di muka bumi ini. Baik itu manusia, sampai bangsa jin pun harus kita sayang. Hayawan dan seluruh. Maka ahli langit pun dungdut, langit itu akan sayang kepada kita. Nah, disinilah yang perlu kita paham. Bahwa ini setiap satu ayat dari Al-Quran, kecuali memang memiliki keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jangan diartikan bebas dan diartikan luas. Sampai seakan-akan Islam dalam kondisi tertekan pun dia harus memiliki kasih sayang. Islam saat dia harus diusir dari rumahnya, dia harus memiliki kasih sayang. Islam saat dia harus dibantai, dia harus memiliki kasih sayang. Betul, memiliki kasih sayang.
Tapi sayangnya bukan berarti harus kita damai. Nah, banyak sayang ini dikecualikan oleh Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad. Saat kita diperintahkan untuk memberikan, menebar kasih sayang kepada seluruh makhluk, khususnya binatang, tapi ada beberapa binatang yang diperintahkan dan disunnahkan untuk kita bunuh. Faqtulul aswadain, bunuh dua binatang yang hitam, ular dan kalajengking. Dan ini pastinya akan bertentangan dengan konsep rahmah. Kalau kita gunakan akal pikiran kita gunakan logika kita. Nah, disinilah yang kita maksud bahwa seluruh penterjemahan rahmah ini harus dikembalikan kepada pengertian dan penafsiran yang Allah inginkan melalui Sayyidina Muhammad, bukan dengan pikiran kita. Saat kita diperintahkan untuk menebar kasih sayang, menebar kedamaian kepada seluruh manusia, iya, kepada seluruh manusia, kecuali allazi akhrajakum allazi qatalukum wa akhrajakum min diyarikum, kecuali mereka yang memerangi kalian, yang mengeluari kalian dari rumah kalian. Ini pengecualian. Maka siapapun manusianya, apapun keyakinannya, apapun agamanya, selagi dia tidak memerangi kalian, selagi dia tidak mengeluarkan kalian dari rumah kalian, selagi mereka ini tidak menzalimi kalian, maka Islam kembali kepada tabiatnya, kepada asalnya, ar-rahmah, menebar kasih sayang. Tapi tidak terhadap mereka yang memerangi kalian. Tapi rahmah ini tidak berlaku terhadap mereka yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Rahmah ini tidak berlaku terhadap mereka kafir-kafir yang setiap harinya menzalimi kalian dan saudara kalian serta tanah hak milik kalian. Nah, inilah butuhnya sebuah pengertian bahwa saat Allah turunkan Al-Quran untuk kita dan jadi pegangan kita, namun pengertian penafsiran itu kembali kepada apa yang Allah inginkan yang disampaikan Sayyidina Muhammad, bukan lewat pikiran. Karena kalau ini kita terjemahkan dengan pikiran kita, siapapun yang mengkhianati kita, memerangi kita, membunuh kita, mengusir kita, itu pasti kita akan hadapi dengan damai, tanpa ada permusuhan. Biarin kami ambil, kami diambil, biarin kami dizalimi. Nah, Islam tidak mengajarkan bodoh seperti itu. Islam mengajarkan kasih sayang dengan batasan-batasan yang Allah tetapkan melalui Sayyidina Muhammad. Damai, ya, Islam kita adalah agama damai. Islam kita adalah agama yang tidak pernah memaksakan keyakinan. Islam kita yang sempurna tidak pernah memaksakan keyakinan seseorang, agama seseorang. Islam kita mengajarkan untuk tidak usil terhadap keyakinan orang. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Tapi Islam kita selalu menyerukan untuk bisa menjaga kehormatan Islam kita. Untuk terus menjaga kehormatan Islam kita. Kemuliaan Islam kita. Nah, ini jangan sampai disalahartikan. Ada di mana Allah perintahkan kita menebar kedamaian dan kasih sayang. Iya, kepada mereka manusia, seluruh manusia, sampai kafir dan musyrik pun. Tapi saat mereka tidak memerangi kita, saat mereka tidak menzalimi kita, saat mereka ini tidak mengeluarkan kita dari rumah kita, saat mereka tidak merampas milik kita, tanah kita, tapi saat ini semua terjadi, jangankan kafir, jangankan musyrik, muslim itu sendiri wajib kita pertahankan kemuliaan Islam kita, wajib kita pertahankan hak kita, wajib kita pertahankan darah kita dan kehormatan Islam kita. Maka dalam kondisi seperti ini tidak pernah ada damai dengan ular. Tidak pernah ada damai dengan kalajengking. Bahkan perintah ini Rasulullah, faqtulul aswadain wa in kunta fis shalah. Bunuh dua binatang yang menyengat, ular dan kalajengking, walaupun kita di dalam salat. Maka ulama hampir sepakat, wa in taharrakna taharrukan katsira, kalau kita gerak banyak di dalam salat karena membunuh ular dan kalajengking, itu dihukumkan tidak batal salat kita. Begitu juga. Ini pengecualian yang harus kita paham. Begitu juga dengan Israel, Zionis. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa damai dengan kita. Dan kita tidak akan pernah bisa damai dengan mereka. Sampai kapanpun
mereka tidak akan pernah ridha dengan kita, maka Muslim harus bisa mempertahankan kemuliaan ini untuk tidak pernah ridha dengan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Silakan damai, silakan menebarkan kasih sayang dan kedamaian kepada seluruh makhluk, manusia, binatang, silakan. Tapi ada beberapa pengecualian manusia yang Allah perintahkan bukan untuk memberikan kasih sayang, tapi untuk mempertahankan kehormatan kita. Salah satunya adalah Israel. Jangan pernah damai dengan mereka, karena per detik mereka memikirkan kehancuran Islam kita. Jangan pernah damai kepada mereka, karena setiap detik mereka memikirkan untuk mengambil harta kita, tanah kita. Jangan pernah damai dengan mereka, karena setiap detik mereka memikirkan bagaimana umat Islam, syariat Sayyidina Muhammad itu terkubur dalam kehidupan ini. Maka inilah pengecualian yang harus kita pahami. Jangan pernah damai dengan mereka yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi Islam kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam keyakinan, dalam prinsip. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum fastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullah wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati Rasulillah ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' darajatil mu'minin, Allahumma irfa' darajatihim fil mahdiyyin. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afin wal mujahidin wal murabitin fi Ghazzah nasran azizan 'ala al yahudil ghasibin, 'ala al yahudil ghadirin. Allahumma dammirhum wa zalzil aqdamahum wa la tada' lahum sabilan ala ahadin min ibadikal mu'minin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un.